kita tahu industri logistik itu industri yang cukup menantang. Kita harus mengisi kompetensi kita supaya kita juga bisa bersaing secara fair dengan laki-laki. Jangan lelah untuk berjejaring dan kita menjaga integritas kita. Oke, kembali lagi di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Masih bersama Ibu Maria Sarosa, beliau Ketua Women in Logistics and Transport Indonesia. Mungkin saya akan bertanya lebih banyak terkait dengan masa depannya nih Bu, masa depan Wilat dan juga industri logistik di Indonesia. Kira-kira menurut Ibu apa sih visi untuk masa depan Wilat Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan? Ada target khusus yang ingin dicapai dari Wilat sendiri? Dari Wilat sendiri sebetulnya ada Wilat Indonesia khususnya ya. Kalau tadi Wilat Global kan juga pasti misi visinya kami tidak menciptakan misi visi sendiri lagi gitu loh. Karena sudah ada dari Karena global. sudah ada dari global. Tinggal di-derive ke sini ya. Betul. Tapi untuk Indonesia yang saya juga sudah sampaikan di awal itu sebetulnya kami ingin perempuan Indonesia itu dikenal, ya, maju secara global, tapi juga mempunyai kompetensi yang mumpuni. Jadi bukan saja saya agak keberatan kalau perempuan hanya minta kuota. Yang penting ESG-nya masuk gitu ya. Betul. Jangan minta kuota mungkin nggak apa-apa di awal, tapi jangan minta diperlakukan secara eksklusif terus. Kita juga harus mengisi. Kita harus mengisi sebagai perempuan itu jangan hanya minta enaknya gitu loh. Kita harus mengisi kompetensi kita supaya kita juga bisa bersaing secara fair dengan laki-laki. Kalau tidak kan juga laki-laki akan bilang enak aja loh, selalu minta kuota. Lalu pada saat ada kesalahan atau tidak kompeten, maklum perempuan nggak bisa kayak gitu loh. Jadi itu yang harus kita empower. Itu menarik Bu ya. Jadi semua wanitanya punya memang posisi yang strong, fundamental yang bagus juga. Betul. Menarik. Nah, itu dari sisi visinya Wilat nih. Kalau kita lihat dari skop yang lebih besar Bu, bagaimana sih masyarakat sendiri itu bisa berkontribusi dalam mendukung perempuan di industri ini? Karena Ibu tadi udah bilang kita ini industri ini traditionally dominated by men. Mungkin juga ada secara culture budaya, perempuan nggak harusnya kerjanya ini gitu ya, nggak bisa yang ini gitu, jangan yang ini gitu ya, dan harus yang ini gitu. Nah ini bagaimana sih menurut Ibu harusnya masyarakat bisa berperan dalam mendukung perempuan di industri logistik ini? Transportasi. Jadi kalau misalkan masyarakat saya bagi dua dulu ya. Kalau perempuannya sendiri juga kita tahu industri logistik itu industri yang cukup menantang bagi perempuan. Harus pulang malam misalkan, harus juga mendampingi barang kita, mungkin harus ikut dengan si sopir truk untuk ikut mendampingi misalkan ya, untuk memastikan seperti itu. Kita jalankan, tapi juga kita jangan mencari istilahnya jangan mencari perkara lah gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu harus dijalankan. Untuk laki-laki juga jangan sampai merendahkan masyarakat, merendahkan perempuan yang pulang malam misalkan, ya kan? Perempuannya juga harus punya pendirian. Kalau saya pulang malam tuh hanya untuk kerja, bukan untuk ngapa-ngapain gitu loh. Ini kan masih ada ya. Perempuan nggak boleh pulang malam, gila lo perempuan pulang malam ngapain aja gitu loh. Padahal kan dunia udah berubah nih, dunia ada sudah dunia berubah. IT, ada logistik yang memang 24 hours. Betul. Perempuannya harus juga bisa memposisikan dirinya. Yang masyarakat laki-laki juga jangan terus dianggap misalkan melakukan hal-hal yang tidak benar untuk perempuan itu gitu loh. Jadi saya pikir kalau misalkan semua mindset itu sudah bisa diluruskan, saya pikir dunia ini akan maju. Untuk perempuan juga, untuk posisi perempuan peluangnya tuh bisa banyak gitu loh. Baik, itu menarik Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu ya, kira-kira ada pesan dari Ibu nggak untuk para perempuan yang ingin berkarir di industri logistik dan transportasi di Indonesia? Tentunya di Indonesia. Indonesia kan Ibu tahu nggak mudah 17.000 pulau, ya kan kita punya banyak moda transportasi dan lain sebagainya. Iya.
Jadi pesan saya untuk perempuan jangan takut, jangan gamang, lakukan apa yang menurut kita bisa lakukan, isi kompetensi, jangan tidak diisi gitu loh, isi kompetensi sebanyak mungkin dengan jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk berjejaring, dan kita menjaga integritas kita, profesionalitas kita itu harus dijaga semua. Jadi dengan begitu saya pikir kita bisa maju, kembali lagi bukan bersaing dengan laki-laki saling menjatuhkan, tapi kita harus bersama-sama saling mengisi sehingga industri transportasi dan logistik ini bisa maju dan dinamis juga. Dan dinamis, betul. Itu saja sih. Oke, terima kasih Ibu. Sangat menarik ya semua penjelasan dari Ibu Nur Maria Sarosa. Untuk podcast Cari Tahu ini Anda bisa saksikan di YouTube dari Asosiasi Emiten Indonesia dan tentunya bisa juga nanti lihat di sosial media kami. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Nur Maria Sarosa. Sama-sama. Ya, semoga sukses selalu, sukses untuk wanita di industri logistik dan juga transportasi juga. Terima kasih.